Kalau setelah dimasukin atau setelah kemasukan bangkai lalat itu ternyata kondisi air itu sifatnya berubah, bukan sifat asli daripada air itu, warnanya juga berubah, baunya juga berubah, jadi rasa, warna, dan bau dari air itu berubah karena kemasukan bangkai lalat tadi, maka ini air muntah najis, air yang terkena najis. Kalau yang pertama, bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya itu masuk ke dalam air lalu dia mati dan tidak merubah sifat daripada air itu, maka airnya tetap suci. Begitu juga najis yang tidak nampak oleh mata penglihatan kita masuk dibawa oleh binatang tadi lalu mati masuk ke air tersebut, maka airnya tetap suci. Apa air suci? Mensucikan tapi haram menggunakannya. Kalau wudhu seperti wudhu bima'in mahsubin, dengan menggunakan air gosok. Gosok itu adalah mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya, itu gosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka madhudi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan ila hadratis Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, ila hadratis Syekh Ahmad Sohibul Waqatajul Arifin, ila hadratis Syekh Muhammad bin Qasim Al-Rawasi, ila hadratis Syekh Ahmad bin Husain Syekhul Hidayahum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti biasa, mari kita awali kaji kita pada malam ini dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadiri, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, Allahu mu'ini, Allahu bi kulli syai'in muhit, Wallahu bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a, Rabbi zidni ilman nafi'a, warzuqni fahman wasi'a, warzuqni fahman wasi'a, birahmatika ya arhamar rahimin. birahmatika ya arhamar rahimin. Sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Ahmad, Ibu Ajah Dewi serta keluarga besarnya, para asatidz, para hujjah, para sesepuh, hadirin wal hadirat, ikhwan thariqah qadiriyah Naksabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam sejahtera mudah-mudahan tetap tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lanjutkan kaji kita kitab Fathul Qorib
sekarang kita membahas bagian yang keempat dari pembagian air. Berarti ini pembahasan terakhir tentang air. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi amin. Wal qismur rabi', dan bagian yang keempat adalah ma'un najisun, air yang najis. Air maksudnya mutanajisun, air yang terkena najis. Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang air mutlak yang pertama, yang kedua air musammas, yang ketiga air mustakmal, yang keempat sekarang air mutanajis, air yang terkena najis. Wa huwa qismani, air mutanajis itu ada dua bagian atau ada dua macam. Ahaduhuma, satu di antaranya adalah qalilun, air yang sedikit. Air sedikit terkena najis. Nah, bagaimana hukumnya? Apa itu air sedikit yang mutanajis? Wa huwa alladzi khallat fihi najasatu, yaitu air yang kemasukan najis. Tahoyyara amla, baik dia itu berubah atau tidak. Wa huwa, dan air tersebut, air maksudnya wal halu annahu, kondisi air tersebut ma'un dunal kullataini, yaitu air yang kurang dari 2 Jadi air sedikit yang kurang dari 2 dan kemasukan benda najis, maka ini disebut air mutanajis, air yang terkena najis. Air sedikit kurang dari 2 Pada 2 minggu yang lalu kita sudah membahas 2 itu kalau menurut Syekh Wahbah As-Suhaili adalah 250 liter. Jadi kalau ada air di bawah 2 yang di bawah 270 liter, terus air tersebut kemasukan najis, maka disebut air mutanajis, dia nggak bisa dipakai untuk bersuci. Itu patokannya seperti itu. Wa yustasna min hadzal qismi, dan dikecualikan dari bagian yang ini. Maksudnya dikecualikan dari air sedikit yang mutanajis ini adalah al-maitatu allati la damma laha sa'ilu, adalah bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir. Inda qatliha, ketika dibunuhnya, au syakki udwin minha, atau ketika dirobek anggota tubuhnya. Ini dikecualikan. Kalau tadi air sedikit yang mutanajis, yang kemasukan benda najis, maka dia tidak mensucikan. Tapi ada pengecualian. Pengecualian kalau air tersebut kemasukan oleh bangkai binatang, di mana bangkai binatang itu termasuk jenis binatang yang darahnya tidak mengalir. Jadi ada binatang yang ketika dibunuh atau dirobek anggota tubuhnya itu darahnya tidak mengalir. Apa contohnya? Contohnya adalah kadzubabi, seperti lalat. Lalat, coba praktek, benar nggak nih? Ini secara fikih seperti itu. Lalat nih, kita matiin, terus kita robek, darahnya ngalir kan?
Nah menurut fikih ini darahnya nggak ngalir. Kadubani seperti lalat, inlam tutrahu fihi walam tughayyirhu, dengan syarat jika tidak dimasukkan ke dalam air dan tidak terubah air tersebut. Jadi ada air sedikit kurang dari 2 gula, terus lalat masuk ke dalam air itu, mati itu lalat, tapi kita masukkan pakaian. Kalau tadi konsep pertama, definisi umumnya kan kemasukan pakaian, maka dia airnya jadi bukan najis. Nah dikecualikan dari bangkai yang masuk itu adalah lalat tadi, bangkai yang ketika dibunuh atau dibedah anggota badannya, dia tidak memiliki darah yang mengalir. Maka ketika air kemasukan lalat tersebut, airnya tetap suci, tidak mutan najis, dengan syarat inlam tutroh, tidak dimasukkan ke dalam air. Jadi ini ada lalat, pakai lalat kita cemplung ini ke air, kita masukin sengaja, nah itu baru mutan najis. Atau bangkai lalat itu tidak membuat berubah sifatnya air, walam tughayyirhu, tidak membuat air itu berubah sifatnya. Kalau setelah dimasukin atau setelah kemasukan bangkai lalat itu ternyata kondisi air itu sifatnya berubah, bukan sifat asli daripada air itu, warnanya juga berubah, baunya juga berubah. Jadi rasa, warna, dan bau dari air itu berubah karena kemasukan bangkai lalat tadi, maka ini air mutan najis, air yang terkena najis. Paham ya? Jadi itu. Wakanda demikian juga an-najasatu allati la yudrikuha at-tarfu. Demikian juga najis yang tidak nampak oleh pandangan mata. Jadi ada air sedikit kurang dari 2 gula, lalu kemasukan najis yang tidak terlihat oleh mata, maka ini airnya tetap suci. Apa contohnya? Contohnya lalat habis hinggap di kotoran najis, ya. Lalu lalat itu nyemplung di air yang kondisi air itu kurang dari 2 gula. Kita kan nggak tahu itu lalat habis nyemplung di mana, bahwa najis atau enggak kita nggak tahu. Jadi mata kita nggak bisa lihat bahwa mayat lalat itu membawa najis. Lalat itu masuk air yang ada 2 gula, maka air itu tetap suci. Dan kalau kita tahu bahwa di lalat wis mencrok di kotoran nih, lalu masuk ke air, mati di situ, maka airnya bukan najis. Untuk air yang kolil, yang sedikit. Fakullun minhuma, maka masing-masing dari keduanya, artinya masing-masing minhuma ini kembali kepada minal maitatil lati dan malaha sa'ilun. Jadi masing-masing dari keduanya, yang pertama adalah bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya, terus yang kedua adalah najis yang tidak terlihat oleh mata. Nah masing-masing dari keduanya itu la yang bisu ma'i'an, tidak menajiskan benda cair. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau yang pertama bangkai binatang yang tidak mengalir darahnya itu masuk ke dalam air lalu dia mati dan tidak berubah sifat daripada air itu, maka airnya tetap suci. Begitu juga najis yang tidak nampak oleh mata penglihatan kita masuk dibawa oleh binatang tadi lalu mati masuk ke air tersebut, maka airnya tetap suci. Ini untuk penjelasan daripada kitab Fathul Qorib. Wa yustasna aidon, dan dikecualikan juga suwaru madhuratun bil mabsutati, beberapa contoh yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang besar.
Jadi kalau di dalam kitab Fathul Qorib contohnya cuma katuba lalat, nanti di dalam kitab-kitab yang lebih besar daripada Fathul Qorib itu banyak contoh lain. Contoh dalam kitab Al-Majmu karena Imam Nawawi itu sampai mencontohkan tentang asap yang berasal dari najis. Asap ini dibahas di kitab besar, tapi di kitab ini nggak dibahas asap atau uap. Tapi asap itu berasal dari pembakaran benda najis. Kalau asap itu masuk ke dalam air yang sedikit dan dia merubah warna, rasa, baunya air, maka ini menjadi air bukan najis. Tapi kalau dia masuk sedikit ke dalam air yang kolil tadi, maka dia tetap airnya suci. Atau asap itu nempel kepada baju kita. Ini ada pembakaran kotoran hewan, itu kan najis kan? Begitu dibakar asapnya nempel kepada baju kita. Pas baju kita dicium baunya baru kotoran yang dibakar tadi, maka baju kita najis. Jadi kalau dicium enggak bau kotoran tadi, maka aman. Jadi di dalam kitab-kitab yang besar itu dijelaskan seperti itu. Seperti debu kotoran najis yang masuk ke dalam air. Ini ada kotoran najis terus debunya itu masuk ke dalam air. Kalau dia masuk sedikit dan dia tidak merubah kondisi air tersebut, maka air itu tetap suci. Tapi kalau masuk dan merubah kondisi air itu, jadikan air itu bukan najis. Nah ini ada di dalam kitab-kitab yang lebih besar. Dalam kitab ini contohnya cuma dua seperti lalat. Contoh nanti kalau kita lanjut kajian fikihnya di waktu mungkin juga nanti ada lebih luas lagi. Wa asyarat dan musannif, artinya pengarang kitab Fathul Mu'in ini memberikan isyarat lil qismi tsani, untuk bagian yang kedua, minal qismi rabi'i, dari bagian yang keempat. Tadi kan ada dua kan, air mutanajis kan ada dua. Yang pertama air yang sedikit kolil, yakni air yang kurang dari 2 polah yang memasukkan najis. Nah bagian yang kedua dikoli dengan ucapannya aukana kasiron, atau air yang banyak. Pertama tadi air yang sedikit, sekarang air yang banyak. Kullataini, 2 kulah, maka saru atau lebih. Fatahoyyar, kemudian air tersebut berubah. Yasiron au kasiron, baik berubahnya itu sedikit atau banyak. Jadi ada air banyak, 2 kulah atau lebih, kemasukan benda najis, lalu air tersebut berubah, baik warna, rasa, baunya berubah sedikit atau banyak, maka ini air bukan najis walaupun airnya banyak. Tetapi kalau air yang banyak itu kemasukan benda najis tapi tidak berubah sifat daripada air itu, maka air itu tetap suci. Jadi air banyak, lebih dari 2 kulah kemasukan benda najis, tapi tidak berubah sifat air itu, maka air itu tetap suci. Yang bukan najis itu adalah ketika berubah kondisi atau sifat daripada air itu. Lalu 2 kulah itu seperti apa? Kemarin kita sudah jelaskan pakai pendapatnya semua. Nah, walkullatani, 2 kulah itu adalah konsumi ati ritlin baghdadiin, 500 ritel Baghdad. Ini ukuran dipertekan 500 ritel Baghdad itu 2 kulah. Takriban berdasarkan perkiraan fil asofi fihima, menurut pendapat yang asof, pendapat yang paling sahih, yang utama. Jadi 2 kulah itu adalah 500
Rital Baghdad. Waridul Baghdadiyu Indan Nawawi, menurut Imam Nawawi, satu Rital Baghdad itu adalah mi'atun wa samaniyatun wa isruna dirhaman wa arba'atu asba'i dirhamin. Menurut pendapat Imam Nawawi, satu Rital Baghdad itu adalah 128 dirham, lebih 47 dirham. Ini ukuran sana semua. 128 47 dirham. Nah, kalau kita di Indonesia kan, maka kita lebih contoh pakai contemporer lah. Syekh Muhammad As-Suhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kita pakai 270 liter patokan buat itu. Pokoknya kalau kita punya kolam ukurannya lebih dari 270 liter ya udah aman. Kalau di bawah itu kita harus kita hati-hati. Wa tarokal musannifu, pengarang kitab ini meninggalkan pembahasan ismar khomisan, bagian yang kelima daripada air. Jadi dibahas dalam kitab ini cuma 4 macam jenis air. Macam yang kelima oleh pengarang kitab Fathul Qorib tidak dibahas. Apa bagian yang kelima itu? Wa huwal ma'ul mutahhirul haram, yaitu air yang mensucikan yang haram menggunakannya. Ini bagian ini tidak dibahas di dalam kitab ini. Air itu mensucikan tapi haram menggunakannya. Apa air suci mensucikan tapi haram menggunakannya? Kalau wudu'i seperti wudu bima'il mahsubin, dengan menggunakan air gosok. Gosok tahu gosok? Apa itu gosok? Coba dari sana. Coba ajar gosok. Ambil tanda izin. Nah, betul gosok itu. Itu sekarang definisi gosok di dalam fikih sudah dimasukkan ke dalam kompilasi hukum ekonomi syariah. Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ini KHPS ini yang dijadikan standar sekarang di Mahkamah Agung dalam menangani perkara-perkara ekonomi syariah. Jadi dia ambil definisi gosok dari fikih dan di sebagai kelas itu. Bahwa di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah di buku kedua pasal, kalau salah pasal 20 di angka 15 itu dijelaskan bahwa gosok itu adalah mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya, itu gosok. Jadi mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya, itu gosok. Ya, gosok ini banyak kita terkadang nggak sadar mempraktekkan. Oleh itu haram. Contoh yang paling gampang lah gosoknya. Kita mau keluar, nah di sendal kita betul pakai sendal orang. Itu gosok itu. Kalau di masjid Bisa. kita pakai terus balikin lagi. Iya, ketika pakai itu nggak gosok. Makanya gosok ini banyak dipraktekkan oleh kita. Banyak kita itu saat pakai itu dosa tanpa izin kepada pemiliknya. Kita nggak bermaksud untuk memiliki benda itu. Dan kita nggak bermaksud. Makanya kalau kita kayak kita di Mekah yang umroh atau di Madinah, sudah kita masukin plastik tuh kita bawa untuk menghindari itu. Sekarang segalanya gitu. Lalu penuh kan banyak orang sudah sama masukin plastik gitu. Masukin ke tas, masuk tasnya ditaruh untuk menghindari hal semacam tadi. Jadi gosok itu dilarang, tapi kita banyak praktekin. Harus nanti secara jujur, apalagi santri banyak belajar terus. Kalau belum tahu umumnya, dimaafin tuh. Kalau belum tahu umumnya dimaafin. Kemarin dimaafin, besok jangan. Nah, bagaimana menggunakan air wudhu yang berasal dari wudhu menggunakan air dari gosok? Contohnya seperti apa? Contoh gampangnya gini, kita kan kadang di rumah suka ada keran tuh.
keran di rumah karena kita pakai untuk cuci mobil, cuci motor kan. Tiba-tiba orang lewat atau tetangga lewat mau wudhu tanpa izin buka keran itu. Kita gunakan untuk wudhu. Padahal itu keran itu tidak dikhususkan untuk wudhu. Tapi emang kita pasang karena untuk mencuci kendaraan namanya. Nah tetangga kita buka keran wudhu tanpa izin. Nah itu kosong. Wudhu dengan menggunakan air kosong. Menggunakan hak milik, mengambil hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa berniat untuk memilikinya. Itu kosong. Ya kan? Apalagi kita hidup bertetangga. Karena tetangga kita rumahnya tanam apa? Jambu atau sayuran. Kita mau masak nih, mau kurang jauh ini kita petik gak izin. Itu kosong. Jadi sebaiknya kita minta izin. Makanya kosong itu sesuatu yang dilarang, tapi kita sering kali Kalau kita ya teh, tapi tetenya nggak ada. Banyak yang gosok di sini. Zamannya Pak Oke ambil aja. Jadi terkait pembahasan ini di dalam kitab ini tidak dibahas, tapi karena diungkap sedikit maka dijelaskan. Jadi itu air gosok contohnya. Terus yang kedua, wudu au musabbalin lisyurbi atau wudu dengan menggunakan air yang disediakan untuk minum. Contohnya gini, saya pernah ketika tanggal 7 Syawal di daerah Pekalongan. Daerah Pekalongan kan waktu Syawal itu ramai, potong ketupat yang besar itu. Nah itu kita tuh jalan kaki itu untuk menuju ke area itu. Saya takjub, setiap rumah di depannya itu menyediakan tempayan untuk minum. Tempayan untuk minum setiap rumah di dia itu. Dulu di zaman saya kita di kampung-kampung suka begitu. Kalau ada orang satu lewat, dia kausan kan, dia minum dari tempayan sudah disediakan. Nah ketika kita lewat, di air disediakan untuk kita lewat masuk waktu sholat. Lalu kita butuh menggunakan air itu, namanya air musabbal. Air yang disediakan untuk minum orang-orang lewat, kita pakai untuk wudhu. Ini juga air yang mensucikan tadi haram. Dan haram kita berdosa. Wudhunya sah, cuma kita berdosa karena menggunakan air musabbal. Berarti itu khusus Khusus minum. minum. Nah terkecuali di situ sama pemiliknya, ya kan ditulis bebas nih. Bebas mau buat apa aja punya bebas, nah itu baru nggak haram. Tapi kalau air itu dikhususkan untuk menyediakan untuk minum orang-orang yang lewat, lalu kita pakai wudhu, maka ini termasuk air yang menyucikan tapi haram menggunakannya. Ya paham ya? Jadi itu pembahasan tentang masalah air mutanajis. Jadi kesimpulannya bahwa air yang terkena najis itu ada dua. Ada air yang sedikit, yaitu air yang kurang dari 2 bulan dan kemasukan benda najis, maka itu airnya mutanajis. Dia berubah atau enggak, dia mutanajis. Dikecualikan dari semua itu adalah apabila air tersebut kemasukan bangkai yang darahnya tidak mengalir, dengan syarat bangkai itu tidak sengaja dimasukkan dan tidak merubah sifat daripada air itu. Dan dikecualikan juga adalah najis yang tidak terlihat oleh mata masuk kepada air yang sedikit, maka itu termasuk najis yang dimaafkan. Terus yang kedua adalah air yang banyak, yaitu air yang 2 bulan atau lebih lalu kemasukan benda najis dan berubah air itu baik dari sisi rasa, warna maupun baunya, maka ini termasuk air mutanajis. Nah ada air yang mensucikan tapi haram untuk menggunakannya adalah air gosok dan air musabbal. Air yang disediakan untuk minum khusus tapi kita pakai untuk wudhu, ini haram menggunakannya. Saya rasa itu pembahasan air. Alhamdulillah kita tuntas. Insyaallah kajian fikih pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada pasal baru.
dari fasa pembagian air malam ini kita selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dimengerti bahwa air itu dibagi menjadi 4, ada air mutlak, ada air mustamaz, ada air mustamal, ada air mutanajis. Itulah yang dapat kami sampaikan kaji pada malam ini. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, belajar zikir.